Disclaimer, sebelum penelusuran, tim notifikasi memohon izin kepada warga setempat. Orang tuh. Iya. Penelusuran dimulai berdasarkan mitos dan cerita yang berkembang di masyarakat. Tim notifikasi langsung menuju lokasi untuk melakukan penelusuran. Menurut kepercayaan warga sekitar, sejak puluhan tahun, sepanjang jalur ini dikenal sebagai titik paling angker. Beberapa kejadian sering terjadi, seperti mendengar suara aneh, melihat penampakan sosok. Penampakan ini tidak hanya disaksikan oleh penduduk setempat, tetapi juga oleh pengendara yang lewat. Berdasarkan cerita warga, sosok yang ada di lokasi ini senang mengganggu pria yang berpikiran kotor. Konon puncak misteri ini makin menjadi saat proyek pelebaran jalan. Saat proyek itu, tanpa doa dan proses yang sakral, makam yang terkena dampak, tulang belulang manusia berserakan. Tulang itu dipungut, dimasukkan dalam kantongan lalu dibuang, tanpa doa dan proses penguburan yang layak. Saat memulai penelusuran ini, Maha Besar Allah tim tidak pernah mendapat gangguan. Karena kedatangan kami pun bukan untuk menantang, bukan untuk terlihat hebat. Kami datang untuk membaca ayat-ayat Tuhan, mendoakan penghuni bangunan dan kuburan ini, agar mereka senantiasa merasa damai. Dan untuk arwah yang konon mengganggu pengendara, semoga tidak lagi menjahili dan mencelakakan pengendara yang lewat di lokasi ini. Ruangan pertama yang kami telusuri, di belakangnya terdapat batu dan pohon yang sangat besar. Kita saksikan pada malam hari ini, kalau memang tertangkap layar yang ditonton, ya silahkan di screenshot. Ya kita aja bisa keluar kalau misalnya memang ada. Saat penelusuran kami tidak pernah gimmick. Kalau melihat sosok, kami akan berkata jujur. Namun jika tidak, maka kami tidak akan berbohong. Satu hal yang pasti bahwa setiap tempat pasti ada yang mendiami. Namun kita tidak boleh takut. Yang terpenting adalah kita harus menjaga sikap. Datang atau lewat dengan santun. Menjaga adab perkataan dan perbuatan. Bentar aja. Ini dia. Aneh biasa. Detik-detik tim penelusuran menemukan alat penghisap narkoba. Bisa gunakan ya. Ya, yang ngerti boleh dipahami saja lah ya. Nah, ini dan kita melihat ada beberapa bungkus-bungkus minuman, makanan. Ruangan ujung ini konon dihuni oleh dua sosok anak kecil. Saat di ruangan ini salah, satu tim penelusuran mendapatkan notif namun bukan dari dunia kita, bahwa di ruangan ini ada sosok perempuan yang sedang memakan bayi.
katanya angker, yang katanya kadang memperlihatkan dirinya menyeberang di jalanan dari arah sini menurut orang-orang ya. Ini teman-teman pasti tahu yang sering lewat di jalur ini, jalur Jalan Poros Baru atau Pare Makassar. Di sana tepat banyak sekali kuburan, diawali dengan kuburan-kuburan tua, makam-makam tua yang disusul dengan makam masyarakat di sebelah sana. Tapi di antara kami juga merasakan bahwa energinya memang aura ini sampai saya agak sesak, guys. Di sini energinya sepertinya besar sekali dan katanya di sini bekas serang UKS. Ini mungkin yang sering didengar ceritanya, betul sekali. Kata masyarakat di bagian sini, di gedung paling ujung ini paling ujung ya. Di sebelahnya sudah lahan kosong yang bisa dikatakan sebagai hutan-hutan. Besar lah ya orangnya. Saya sampai bicaranya sudah agak mampu. Karena memang dia ruangan yang sempit, tapi ternyata auranya sangat besar. Dan juga kita akan menyaksikan di bagian belakang ini sudah tidak ada kacanya dan itu ada batu besar. Ya. KKF, kalau misalnya kakak bilang nggak ada, oke, it's okay. Kita juga bilang nggak ada, ini tidak ada yang kelihatan. Kita sama-sama bijak ya. Parah bangunannya ya, lebih parah bangunannya. Ini sudah sepertinya ada segerombolan anak muda mungkin yang coba untuk nongkrong di sini mungkin ya, saya juga kurang tahu pastinya. Tapi ini di plafonnya sudah sangat hancur sehingga pohon yang berada di belakang bangunan gedung tua ini itu mengarah masuk ke dalam area bangunan. Nah, datang ke bendungan Benteng Pinang. Siapkah insya Allah bisa dijadikan list kami untuk penelusuran selanjutnya. Boleh nanti diceritakan melalui DM kisah apa yang menjadi pembahasan juga masyarakat di sana. Coba di sini lapor minta ini sorry nih bagian gunungnya. Ini lokasinya tepatnya di bangunan tua, bangunan terbengkalai di Buakak, Kabupaten Baru atau orang biasa sebut dengan sebutan Lapat Tengkong. Ya, Lapat Tengkong. Kalau orang Baru biasanya mengenal dengan kisah-kisah itu. Kisah-kisah yang sering tersebar di sini ya. Ini apa ini? Kalau kita lihat dari bangunan yang kita telusuri dari sudut sana hingga sampai sudut sini, di sudut bagian kelas ini atau di 3 kelas ini yang sangat terbengkalai. Kalau di bagian kelas yang tadi itu di barang milik
milik siswa dan siswi yang berada di sini. Ada serpihan-serpihan buku, ada topi sekolah, kemudian ada bekas-bekas buku, dan juga ini bekas-bekas plafon ya yang jatuh tentunya. Oleng-oleng. Ada yang satunya bentuknya sudah agak sangat hancur karena plafonnya di bagian kanan hancur, pohon-pohon di bagian belakang itu sudah menjalar. Kalau di bagian ini plafonnya. Tim memasuki lokasi kuburan tua yang sudah ada sejak lama. Dan kita boleh Doakan. saya sebenarnya agak takut sama ini ya. Amin. Allah. Sepertinya agak padat di sini. Salah satu tim mendengar suara tangisan. Setelah 1 jam lebih melakukan live penelusuran, kami memutuskan untuk pulang. Namun sebelum itu, kami mendoakan seluruh penghuni yang mendiami tempat ini. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. Saat tiba di titik kumpul, salah satu tim kesurupan. Tabe. Ay tak dampang ka di, oli ki di. Buat diga ka anu tetap pun iga idi ni ga seka. Ya. Tetap putoy makar kendro ki tujuh nomor rokoro. Deto to makar melo anu maganggu melo mi silana lolongan informasi terkait yeron ruangnya rumai. Jadi kok dini yang ke informasi kode ini.
bantu ki joro di supaya malomo ki bicara di. Milado ko kung taala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya latifan bi ghalqi aliman bi ghalqi khabiran bi ghalqi ultuf bina ya latif ya alim ya khabir. Ya latifan bi ghalqi aliman bi ghalqi khabiran bi ghalqi ultuf bina ya latif ya alim ya khabir. Ya latifan bi ghalqi aliman bi ghalqi khabiran bi ghalqi ultuf bina ya latif ya alim ya khabir. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillah. Ya tabe kok dingi angka informasi apa lagi kan imai terkait iro orang ramai. Atau meloki perkenalkan jolo anu tak kada ni gaidi. Dek to melo bagi ake ton roy pero ini mon ro pero bangunannya bagi yang kinder ki mon ro pero bangunannya mondri ini ya bagi ake apa dero Meloki anu lolong informasi mak kada boleh tiger roti mak ganggu kong katon lalu mengoto atau motor anggota tero iya anggota ta oh atau ini tanya lo apa lah tu kaki mak kada itu ini dia nak diganggu ki kali ngajo ini Inna walillah alladhi nazzal kitab wa huwa salam. Ubantu ki untuk ki masada di. Oh, dia terima ro. Ya dia nomor enggak ada. Yang penting aja boleh terganggu tahu ini. Tahu dangi anggota tak manang. Kamu pakai bos tak? Kamu pakai bos tak? Oh ini na paling mana koro? Wadanya anggota tak kurangnya naganggu tahu di tapi dia tuh melata masalang anggota tak kira tak kiring wani ufasalang pemelo misi tulung tu pada salama dia na anu tu makacu ko ni ibilisi tapi kung Allah Ta'ala maliki hidayah iko naleki hidayah melo ki masyada iko de o iya kan wanu mi mancaji sahabat mi sulana dewa di fasa iro pasan na guru hanya mu fasai jadi kalau ki bantu masyada ki ode di mage kira-kira de melo terima agan taga majak tei silana Makin dia minta terima masalahnya. Si sekti gaya ero sosok ula lopo koro. Boleh ase bulu Iro tima peringar akong ke melo manu, aja sipa. Berarti lain kelompok terodi. Oh, tanya anggota tero. Ya pala. Ang taga mo tapaw. Dito na kaga. Ya taparangi pala mo dece yang gota tadi. Silo doang ki. Namo maka dari tari masalahnya tail silo doang ki. Kotosi roh di tugas tay di rupa tawe. Silo doang mana ni sini sewe. Dito na kami tapaw. Wasiman ni di.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان بسم الله. Dari penelusuran di balik gelapnya bangunan terbengkalai ini, kita menyadari satu hal penting, bahwa tidak sepantasnya kita takut kepada penunggu atau makhluk gaib yang diyakini menghuni bangunan angker ini. Jika benar ada makhluk yang menghuni tempat ini, maka keberadaannya hanyalah bukti kecil bahwa Allah jauh lebih berkuasa dari apapun yang bersembunyi di kegelapan. Dialah pelindung sejati dari setiap kejahatan makhluk. Dan meski banyak tragedi kecelakaan tragis, pada akhirnya semua kembali kepada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap langkah yang kita ambil, setiap jalan yang kita lewati, hendaknya selalu disertai doa, memohon perlindungan agar dijauhkan dari mara bahaya. Semoga penelusuran ini tidak hanya membuka mata, tapi juga menguatkan iman kita bahwa perlindungan sejati datang dari Allah semata.